Salam sejahtera untuk kalian semua. Salam sehat juga. Dan tentunya kita masih dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Salam PJJ untuk kalian. Dan tetap semangat. Salam semangat untuk kalian. Tentunya tetap di rumah aja. Pada video kali ini kita masih membahas tentang hidrokarbon, khususnya tentang alkana. Pada video sebelumnya sudah membahas tentang tata nama alkana. Kita review kembali tentang tata nama alkana. Dalam penamaan senyawa alkana ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk rantai karbon tidak bercabang atau rantai karbon lurus, bila karbonnya berjumlah 1, nama senyawa tersebut adalah metana. Bila karbonnya berjumlah 2, nama senyawa tersebut adalah etana. Bila berjumlah 3 atom karbonnya, senyawa tersebut bernama propana. Bila berjumlah 4 atom karbonnya, senyawa itu diberi nama butana. Aturan yang kedua untuk penamaan senyawa alkana yang menjadi perhatian adalah bila memiliki rantai karbon bercabang. Yang pertama, ketika kita menemukan senyawa alkana yang memiliki rantai karbon bercabang, maka tentukan terlebih dahulu rantai induknya. Rantai induk apa? Rantai induk adalah rantai karbon yang terpanjang. Kemudian beri nomor pada rantai induk sehingga cabang mempunyai nomor sekecil mungkin. Contohnya seperti ini. Di sini ada senyawa alkana di mana rantai terpanjangnya terdiri dari karbon 1, karbon kedua, karbon ketiga, karbon keempat, karbon kelima, karbon keenam. Rantai lurusnya ini terdiri dari 6 karbon dan memiliki 1 cabang rantai karbon CH3. Ingat bahwa alkana yang kehilangan 1 hidrogen dinamakan alkil. Kalau kita perhatikan contoh ini, ada alkil dengan nama metil. Kenapa metil? Karena ini alkil yang hanya memiliki karbon 1. Dari senyawa alkana bernama metana kehilangan 1 atom karbon, maka menjadi metil. Kemudian cabang rantai karbon ini ada di urutan karbon nomor berapa? Kita yang harus perhatikan itu. Dalam menentukan cabang, lihat dari sebelah kanan ini. Kalau kita mulai dari sebelah kanan, maka rantai karbon cabangnya berada di urutan ketiga. Tapi kalau kita lihat dari sebelah kiri, rantai karbon cabangnya berada di urutan ke 1, 2, 3, 4. Artinya lebih jauh dari sebelah kiri dibandingkan dari sebelah kanan. Nah, dalam menentukan urutan nomor urutnya ini, kita mengambil dari urutan yang paling sedikit.
karena yang dari sebelah kanan paling sedikit, maka rantai karbon cabang ini berada di urutan ketiga. Sementara rantai lurusnya yang berjumlah 6, ini berarti namanya, kalau 1 namanya metana, kalau 2 namanya etana, kalau 3 namanya propana, kalau 4 namanya butana, kalau 5 namanya pentana, dan 6 heksana. Sehingga rantai karbon lurusnya adalah heksana. Rantai cabangnya, alkilnya, metil namanya. Sehingga nama senyawa ini, kita lihat rantai induk diberi nama alkana sesuai jumlah atom karbon yang dimiliki oleh rantai induk tersebut. Karena jumlah karbon rantai induknya 6, maka namanya heksana. Cabang merupakan gugus alkil dengan rumus umum CnH2n plus 1 dan diberi nama alkil sesuai jumlah atom karbon dalam cabang tersebut. Nah, ini namanya dari cabangnya metil dan urutannya ketiga, maka sebutkan angka urutnya 3 metil heksana. Nah, ini beberapa nama-nama alkil. Perlu kembali saya tegaskan bahwa alkil adalah alkana yang kehilangan 1 hidrogen. Metana yang kehilangan 1 hidrogen dinamakan metil. Etana yang kehilangan 1 hidrogen dinamakan etil. Propana yang kehilangan 1 hidrogen dinamakan propil. Butana yang kehilangan 1 hidrogen dinamakan butil. Contoh penamaan senyawa alkana. Pada tampilan ini kita melihat ada senyawa alkana, di mana senyawa alkana ini memiliki rantai lurus dan memiliki rantai bercabang. Ketika kita menemukan senyawa alkana dengan memiliki rantai lurus dan rantai cabang, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah menentukan rantai lurusnya. Di sini rantai lurus kita lihat dari sebelah kanan. Kenapa kita menentukannya dari sebelah kanan? Nomor atom karbon rantai lurus terkecilnya. Karena dari sebelah kanan kita bisa lihat ada cabang berupa etil di urutan ke-2. Dan kemudian di urutan ketiga ada cabang alkil dengan nama etil, dan rantai lurus ini terdiri dari 5 atom karbon. Karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga, karbon keempat, karbon kelima. Karena memiliki jumlah rantai karbonnya 5, maka dinamakan pentana rantai karbon lurus ini. Sementara cabang alkilnya karena memiliki 1 atom karbon dan 3 hidrogen ini, maka dinamakan metil. Sementara rantai karbon cabang yang kedua, yang ini, yang warna hijau, karena terdiri dari 2 karbon, maka alkil ini dinamakan etil. Dan nama senyawa
alkana ini sesuai dengan nomenklaturnya dinamakan 3 etil 2 metil pentana. Kenapa tidak 2 metil 3 etil pentana? Karena dalam nomenklatur ini sesuai aturan IUPAC urutannya berdasarkan alfabetnya, etil dan metil. Tentu berdasarkan alfabet, etil lebih dulu dibandingkan metil, sehingga namanya senyawa alkana ini adalah 3 etil karena ada di urutan ketiga, 2 metil karena cabang metil berada di urutan kedua, dan rantai lurusnya pentana. Contoh yang kedua, sedikit berbeda dengan contoh yang pertama. Di sini ada rantai karbon lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rantai karbon lurus. Kenapa juga saya mulai menghitung dari sebelah kanan? Karena rantai cabang terdekatnya adalah dari sebelah kanan. Metil ini ada di sebelah kanan. Kalau dari sebelah kiri, urutannya menjadi lebih jauh. Yang membedakan dari contoh yang pertama, di sini ada 2 alkil di cabang rantai karbon ini yang sama, yaitu metil. Di urutan kedua ada rantai cabang metil, di urutan ketiga ada rantai cabang metil juga, dan selain itu ada rantai cabang etil. Seperti aturannya dalam penamaan senyawa alkana, ditentukan terlebih dahulu rantai karbon induknya. Nah, ini rantai karbon induknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Merupakan rantai lurusnya. Karena berjumlah 6, maka rantai karbon lurus ini sebagai induk dinamakan heksana. Kemudian rantai karbon nih, alkilnya adalah metil, dan ini adalah etil. Senyawa ini kita beri nama sesuai dengan aturan IUPAC, bernama 3 etil 2, 3 dimetil heksana. Kenapa ini menjadi dimetil? Karena metilnya ada 2. Kalau metilnya ada 2, maka diberi awalan di. Kalau ada 3 berarti tri. Kalau ada 4 berarti tetra. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang sifat alkana. Sifat alkana ini meliputi, yang pertama adalah sifat fisiknya. Sifat fisik dari alkana, yang pertama, dalam kondisi suhu biasa, alkana berupa metana, etana, propana, dan butana berwujud gas. Sementara itu, pentana hingga heptadekana berwujud cair, dan oktadekana sampai seterusnya berwujud padat. Itulah sifat fisik alkana pada suhu biasa, berwujud gas bila alkana berupa metana, etana, propana, dan butana. Berupa cair bila
Senyawa tersebut adalah pentana hingga heptadekana dan oktadekana sampai seterusnya berwujud padat. Alkana itu tidak larut dalam air. Sementara pelarut yang baik untuk alkana adalah benzena, karbon tetraklorida, dan alkana lainnya. Semakin banyak atom karbon yang dikandungnya, artinya semakin besar nilai massa rumus senyawa alkana tersebut. Maka, titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Alkana yang tidak bercabang, titik didihnya lebih tinggi. Makin banyak cabang, titik didihnya semakin rendah. Inilah sifat fisik dari alkana. Sifat yang kedua adalah sifat kimianya. Sifat kimia dari alkana adalah, kita ketahui bahwa alkana yang merupakan zat kurang reaktif, artinya sukar bereaksi dengan zat lain, sehingga alkana ini sering dinamakan parafin. Sifat kimia alkana dalam reaksi pembakaran, yaitu reaksi dengan oksigen O2, proses pembakaran alkana ini bersifat eksotermik, di mana menghasilkan panas atau kalor. Oleh karena itu, berdasarkan sifat ini, alkana merupakan sumber bahan bakar yang paling banyak digunakan di dunia. Ini adalah contoh reaksi pembakaran. Propana bereaksi dengan oksigen, menghasilkan CO2, ditambah H2O, dan energi. Senyawa tersebut. Kita lanjutkan pada pembahasan mengenai haloalkana, atau dinamakan juga sebagai halogenoalkana, dan biasa disebut alkil halida. Hal ini merupakan suatu kelompok senyawa kimia yang berasal dari alkana yang mengandung satu atau lebih halogen. Artinya, terjadi reaksi alkana dengan halogen. Contohnya, metana dan klorin. Akan terjadi reaksi yang dinamakan substitusi ketika metana bereaksi dengan klorin. Reaksi substitusi terjadi dengan mekanisme di mana atom-atom hidrogen dalam metana digantikan oleh atom-atom klorin. Hasil reaksi adalah campuran haloalkana berupa klorometana, diklorometana, triklorometana, dan tetraklorometana. Bisa digambarkan sebagai berikut. Metana CH4 bereaksi dengan Cl2 menghasilkan CH3Cl ditambah HCl. Satu atom hidrogen dari metana lepas dan mengikat satu atom klorin. Klorometana hasilnya. Kemudian terjadi juga klorometana ini bereaksi dengan Cl akan menghasilkan diklorometana dan menghasilkan Cl lagi. Dan diklorometana bereaksi dengan Cl2 menghasilkan triklorometana, dan triklorometana bereaksi dengan Cl2 menghasilkan tetraklorometana. Klorometana berupa wujudnya adalah gas, sementara diklorometana, triklorometana, dan tetraklorometana wujud zatnya adalah cairan. Ini adalah contoh dari reaksi substitusi dan bagian dari sifat kimia alkana.
Bila alkana bereaksi dengan halogen, maka yang terbentuk adalah haloalkana. Kegunaan dari alkana. Yang pertama, senyawa metana. Senyawa ini berguna sebagai bahan bakar untuk memasak dan bahan baku pembuatan zat kimia seperti hidrogen dan NH3. Yang kedua, senyawa alkana berupa etana. Senyawa etana ini berguna sebagai bahan bakar untuk memasak dan sebagai refrigeran dalam sistem pendinginan 2 tahap untuk suhu rendah. Yang ketiga, propana merupakan komponen utama gas LPG untuk memasak dan bahan baku senyawa organik. Dan yang keempat, butana. Butana adalah sebagai bahan bakar kendaraan dan bahan baku karet sintetis. Serta yang terakhir, oktana merupakan komponen utama bahan bakar kendaraan bermotor berupa bensin. Inilah beberapa kegunaan dari senyawa alkana, di mana metana, etana, propana, butana, dan oktana. Sebagai kita ketahui, karena reaksinya yang bersifat mengeluarkan kalor, maka senyawa ini sangat baik digunakan untuk bahan bakar. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yang pertama adalah untuk penamaan alkana, rantai terpanjang merupakan rantai utama. Kemudian yang kedua, rantai utama diberi nomor mulai dari ujung rantai yang memiliki substituen atau unsur lain dalam rangkaian alkana sebagai cabang. Kemudian yang ketiga, urutan penulisan senyawa alkana meliputi nomor cabang, nama cabang, nama alkana, rantai utamanya. Kemudian yang keempat, jika alkana memiliki cabang yang sama lebih dari 1, nama cabang digabung menjadi 1 dan diberi awalan di bila jumlah cabang ada 2. Tri bila jumlah cabang ada 3. Atau tetra jika jumlah cabang ada 4. Yang kelima, jika alkana memiliki cabang yang berbeda, penulisan nama diurutkan berdasarkan urutan abjad. Yang keenam, reaksi alkana dengan unsur-unsur halogen disebut reaksi halogenasi. Reaksi ini akan menghasilkan senyawa alkil halida, di mana atom hidrogen dari alkana akan disubstitusi oleh halogen, sehingga reaksi ini bisa disebut reaksi substitusi. Demikian kesimpulan pembelajaran melalui video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video berikutnya.